Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Salawat dan salam, pujaan, sanjungan, kemuliaan, kehormatan, salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2020, setelah kita menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji kurang lebih sekitar 16 tahun. InsyaAllah mulai hari ini untuk kajian Ahad pagi kita memakai kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini disyarah oleh para ulama, diantaranya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahumallahu ta'ala wa hafidhahumallahu ta'ala, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kitab yang kita pakai insyaallah, Syarah Syama'il, penerbitnya Al-Qawam. InsyaAllah mulai hari ini kita akan mengkaji kitab ini, dan untuk teks Arabnya bisa antum dapatkan gratis di internet dalam bentuk PDF. Jadi kalau antum ingin kitab PDF dalam bahasa Arab, nah itu di internet ada. Ini diantaranya diterbitkan oleh Pustaka Dar Ibn Al-Jauzi. Ini ya. Ada juga diterbitkan oleh yang lainnya. Kemudian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ke India beberapa tahun yang lalu, kami berkunjung ke sekolah tinggi Darul Ulum di Deoban. Kami silaturahim ke beberapa ulama ahli hadis di sana. Di antaranya Mufti Abul Qasim Nu'mani hafidhahullah ta'ala. Beliau ahli hadis. Di India itu banyak ulama ahli hadis yang mereka bahkan juga nulis kitab-kitab syarah-syarah hadis, dan mereka punya sanad bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di India itu banyak, cuman kurang terkenal karena faktor opini saja yang kurang dikenal. Kami berkunjung ke rumah beliau dan kemudian diajak sholat maghrib di masjid di Darul Ulum Deoban juga, dan kemudian kami sempat mendengarkan pengajian beliau, dan kami oleh beliau diberi sanad secara umum, sanad-sanad hadis yang beliau miliki secara umum. Di antaranya sanad kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi ini. Kemudian
sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, ada baiknya kita membahas sedikit tentang Imam At-Tirmidzi. Siapakah Imam At-Tirmidzi itu? Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dilahirkan tahun 209 Hijriah, ya, di awal abad ketiga, dan yang bertepatan dengan tahun 824 Masehi, yaitu di abad ke-9, di daerah Tirmidz. Dan Tirmidz itu sekarang masuk wilayah Uzbekistan, daerah Tirmidz. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. 279 Hijriah yang bertepatan dengan 892 Masehi di Tirmidz juga. Jadi di Uzbekistan sekarang ini. Jadi berapa umurnya? 70. Lahir 209, meninggal 279. Berarti umurnya 70. Dan kami ketika ke Uzbekistan beberapa tahun yang lalu, dalam perjalanan dari Bukhara menuju Samarkand. Jadi Uzbekistan negara yang penuh dengan sejarah itu. Termasuk imam-imam ahli hadits, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya itu berada di sana. Bukhara, Samarkand. Dalam perjalanan kami singgah di sebuah desa namanya Desa Durman. Yaitu kami sholat duhur dan asar di sebuah masjid di pinggir jalan. Biasa kami kalau ke negara-negara itu, ke masjid, mesti kami keliling masjid itu, lihat-lihat buku-buku apa di sana, kitab-kitab apa di sana. Nah, di masjid itu diantaranya kami menemukan kitab hadits Sunan At-Tirmidzi. Yang mana di covernya Sunan Tirmidzi itu dibawakan perkataan Imam At-Tirmidzi, atau bahkan ini perkataan para ulama yang memuji Sunan At-Tirmidzi. Man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakalam. Jadi orang yang di rumahnya ada kitab Sunan At-Tirmidzi, maka seakan-akan di rumahnya itu ada nabi yang sedang berbicara. Itu pentingnya kita belajar ilmu hadis, kitab-kitab hadis. Imam At-Tirmidzi namanya Muhammad bin Isa. Ya, Muhammad bin Isa. Kemudian beliau juga terkenal sebagai Al-Hafidh Al-Alim Al-Imam Al-Bari'. Hafidh, maksudnya apa hafidh itu? Maksudnya hafidh bukan hafal Al-Quran. Kalau kita kan hafidh, hafal Al-Quran. Kalau di kalangan ulama salafus soleh, hafal Al-Quran gak ada gelarnya. Kenapa? Karena semuanya hafal Al-Quran. Jadi hafidh bukan hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran biasa di kalangan salafus soleh. Umur 7, umur 10 sudah hafal. Jadi kalau ada kata-kata al-hafidh itu hafal ya banyak hadis. Ribuan bahkan ya sampai ratusan ribu hadis. Kemudian beliau juga seorang alim, seorang imam yang beliau sangat cerdas sekali. Dan beliau juga banyak dipuji oleh para ulama dalam hal hafalannya. Beliau terkenal hafalannya sangat kuat. Dan beliau mempunyai beberapa karya ilmiah dalam ilmu hadits. Yang paling terkenal adalah Sunan At-Tirmidzi, yang termasuk daripada Kutubus Sittah, 6 kitab hadits pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk adalah kitab yang sedang kita kaji ini, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini juga karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk kepada kitabnya. Ini sebenarnya saya ingin baca semuanya,
Tapi saya khawatir antum bosan kalau dibaca, monoton. Karena kalau dibaca semuanya, ya itu faedahnya lengkap, nggak ada yang tertinggal. Tapi lama kajiannya, ya lama banget kajiannya, dan terkesan mungkin monoton. Sehingga saya baca saja yang kira-kira saya anggap perlu, walaupun semuanya adalah perlu. Di awal kitab ini, di halaman nomor 1, di situ ada takdim, yaitu persembahan dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, yang mana beliau adalah ayah daripada Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan beliau termasuk ulama yang terkenal di Timur Tengah, bahkan di dunia. Dan beliau ulama yang ngajar di Masjid Nabawi. Sampai sekarang ngajar beliau. Karena beliau sudah tua, beliau sudah sepuh banget. Antum kalau ke Madinah, Masjid Nabawi, antara maghrib sama isya, antum cari majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang terkenalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau punya majelis di sana. Dan majelisnya rata-rata majelis hadits. Dan beliau termasuk yang hafal rijal, ya, sanad, para perawi hadis beliau hafal. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, kondisinya seperti ini, ya, Masya Allah. Dan di majelis beliau adalah majelis yang hadir itu paling banyak, Syekh Abdul Muhsin. Jadi beliau adalah ayah daripada Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Di dalam muqaddimahnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang definisi sunnah. Definisi sunnah. Apa sih sunnah itu? Atau definisi hadis. Apa sih hadis itu? Beliau mengatakan, fa inna minal ma'lum anna ta'rifa sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadithihi indal muhaddithin ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw khuluqi. Ya, itu tentang definisi sunnah yang beliau terangkan. Telah diketahui bahwa definisi sunnah dan juga definisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut para ulama ahli hadis. Jadi ada definisi sunnah menurut ulama ahli hadis dan definisi sunnah menurut ulama ahli fikih. Kalau menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, ketetapan maupun segala teladan kemuliaan akhlak, begitu juga deskripsi sifat dan fisik lahiriah beliau. Itu penjelasan tentang sifat-sifat fisik dan akhlak beliau. Itu definisi sunnah. Definisi hadis menurut ahli hadis. Semua ucapannya Nabi, semua perbuatannya Nabi, semua persetujuan Nabi, bahkan sifat-sifat Nabi dalam arti sifat fisik beliau dan sifat akhlak beliau, itu semuanya adalah sunnah. Itu semua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi berarti kita sedang membahas apa ini? Sedang membahas sunnah. Kita sedang membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ngaji kitab ini. Adapun sunnah menurut ahli fikih, yaitu sunnah dalam hukum yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yaitu sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sunnah dalam arti hukum fikih. Tapi kalau sunnah secara umum adalah semua ajaran Islam, ya namanya apa? Ya sunnah. Karena semua ajaran Islam adalah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad
hafidhahullah ta'ala menjelaskan tentang urgensi kitab ini yang ada di tangannya antum, yaitu kitab tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang berbicara tentang ya fisiknya Nabi dan akhlaknya Nabi. Wa ashhar ma ulifa fi dzalika kitab Asy-Syama'il lil Imam At-Tirmidzi sahibil Jami' al-mutawaffa sanah 279 min al-hijrah rahimahullahu taala, faqad kana marja'an 'aziman muhimman fi mawdu'ihi wa kathurat inayatul mushtaghilina bil hadits bihi qadiman wa hadithan. Beliau menjelaskan salah satu kitab yang paling terkenal adalah kitab Asy-Syama'il yang disusun oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seorang ulama ahli hadis dan penyusun kitab Al-Jami', yaitu Sunan At-Tirmidzi, yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Kitab ini menjadi salah satu referensi dan rujukan yang cukup penting bagi para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama yang belakangan. Ya qadiman wa hadithan. Itu diartikan ulama salaf maupun ulama khalaf. Jadi ini pujian ya. Jadi beliau memuji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau sebuah kitab itu dipuji oleh para ulama, semakin banyak yang memuji, itu menunjukkan pentingnya kitab tersebut. Termasuk kitab ini, ya, kitab Syama'il ini yang muji banyak. Jadi kata beliau, kitab ini adalah rujukan agung, rujukan penting kalau kita mau membahas tentang Asy-Syama'il. Nanti diterangkan oleh Syekh Abdul Razak apa maksudnya Asy-Syama'il itu. Semenjak dahulu sampai sekarang ini rujukan penting kitab ini. Jadi antum tidak rugi antum punya kitab ini. Ya, antum tidak rugi antum beli kitab ini. Ini kitab harus ada di perpustakaan kita. Dan ini edisi terjemahan ini diantara kelebihannya adalah ya kualitas terjemahannya bagus dan disertakan teks Arabnya dengan kualitas yang bagus. Walaupun yang namanya terjemahan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Terjemahan selalu ada kurangnya. Ya, kalau diperiksa itu ada kurangnya, bahkan kadang kurangnya itu kurang agak fatal itu. Itulah terjemahan. Itulah resiko kalau kita membaca dari terjemahan. Sehingga kita harus belajar bahasa Arab. Kemudian beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala menjelaskan bahwa putra beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr membuat syarah ini yang kemudian sudah diperiksa oleh ayahnya. Ayahnya ahli hadis. Sudah diperiksa dan kemudian dipuji oleh ayahnya, dan ayahnya mengatakan wa usi tullabal ilmi bi qiraati hadzal kitab wa syarhihi wal istifadah minhu ilman wa khuluqan. Ya, kata beliau, ini nasihatnya Syekh Abdul Muhsin. Kitab syarah ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para penuntut ilmu agar mereka dapat mengambil faedah keilmuan serta keteladanan yang layak diikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini termasuk kitab yang recommended, pakai banget. Ya, recommended banget, sangat dianjurkan. Antum tidak rugi punya kitab ini, antum untung. Ya, di rumahnya antum seakan-akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara faedah dari muqaddimah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian setelah itu muqaddimah dari penulis kitab, yaitu Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau juga ulama besar, artinya ulama yang sangat terkenal. Beliau juga dosen pasca sarjana di Jami'ah Islamiyah Madinah, dan beliau juga salah seorang pengajar
di Masjid Nabawi sampai sekarang. Dan beliau sering datang ke Indonesia, dan pertama datang ke Indonesia ke Malang tahun 97. Tahun 97 beliau datang ke Malang dan mengadakan daurah di sini selama 3 hari, dan kami ikut daurahnya beliau. Dan beliau waktu itu ya sangat sederhana, luar biasa, berbeda dengan orang-orang dari Arab yang lainnya, sangat sederhana. Jadi mengadakan daurah di rumahnya Ustadz Umar bin Thalib rahimahullah ta'ala, warisannya beliau yang waktu itu dipegang oleh Ustadz Ja'far bin Umar bin Thalib rahimahullah ta'ala. Ya daurah di rumah sederhana. Teman-teman dari seluruh Indonesia, para da'i datang, ya tinggal di situ. Beliau tinggal di kamar sampingnya, bukan di hotel. Tinggal di kamar sampingnya, tidur ala kadarnya. Hanya disediakan kulkas kecil untuk nyimpen apa buah-buahan yang perlu. Makan pun beliau juga enggak sulit, apa yang ada dimakan. Masya Allah. Kemudian setelah salat Jumat waktu itu kami undang ke rumah dengan beberapa teman, makan siang di rumah. Masya Allah, tabarakallah, tawadu sekali. Lalu setelah itu, setelah sekian lama, mungkin sekitar berapa, 20 tahun atau lebih, baru datang ke Indonesia lagi. Dan kemudian beliau sering datang ke Indonesia dan pernah datang ke sini lagi beberapa tahun yang lalu. Dan sampai sekarang beliau masih hidup, beliau sehat walafiat, masih muda, dan ceramah-ceramahnya juga banyak di YouTube. Dan beliau ilmunya sangat mendalam beliau itu. Antum kalau ke Masjid Nabawi jangan lupa antara maghrib dan isya datang ke majelis beliau. Jadi usahakan kalau kita ini ke Mekah dan Madinah itu menghadiri majelisnya para ulama, sehingga kita dapat barokahnya majelis para ulama yang banyak sekali. Di dalam mukadimah ini beliau berbicara panjang lebar, termasuk diantaranya beliau berbicara tentang keutamaan belajar asy-syama'il, keutamaan belajar tentang pribadi, tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat nomor 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Itu ayatnya. Lalu beliau menukil penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini. Ibnu Katsir mengatakan ya, tentang ayat ini, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan dalil yang paling besar mengenai ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja ya. Itu aja terjemahnya kurang pas. Terjemahnya kurang pas itu. Ya, ayat ini merupakan dalil yang paling besar mengenai kan ucapan, ya mengenai. Nah itu kurang pas. Ada satu kata yang penting yang dia tinggalkan. Padahal kata penting itu kata kuncinya malah ditinggalkan. Ya itulah terjemahan. Terjemahan sebaik apapun pasti ada kurangnya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Di situ ada kata yang penting, fit ta'assi. Itu kata pokoknya malah ditinggalkan oleh penerjemah. Ya. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini adalah aslun kabirun. Aslun kabirun, yaitu pokok yang besar, pokok yang sangat agung. Fit ta'assi, tentang menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Meniru Nabi. Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam semua keadaannya. Itu malah enggak ada di situ. Ya. Ada dari situ meniru? Enggak ada. Jadi tujuannya kan apa? Uswatun hasanatun. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan untuk ditiru. Nah, dengan kita belajar ini nanti kita tahu ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, keadaan Nabi, lalu kita tiru. Kalau kita tidak belajar, bagaimana mungkin kita bisa tahu? Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan tentang definisi asyama'il. Apa sih asyama'il itu? Maksudnya apa asyama'il itu? Wasyama'ilu al-muradu biha khisalul insan wa awsafuhu wa khilaluhu wa akhlaquhu wa ahdabuhu wa adabuhu wa nahwu dhalik. Asyama'il berarti adalah karakter, sifat, akhlak dan adab seseorang. Ya, dan adab seseorang. Jadi itu artinya syama'il. Ya. Jadi sifatnya orang, adabnya orang, akhlaknya orang, karakternya orang, itulah asyama'il. Dan itulah yang kita pelajari di dalam kitab ini. Fulan syama'ilnya bagus, fulan akhlaknya bagus, fulan adabnya bagus. Itulah makna daripada asyama'il. Karena itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memberi nama kitab ini dengan kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah. Asyama'il Al-Muhammadiyah. Itu akhlak, adab, karakter, pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan di antara faedah-faedah agung yang kita dapatkan kalau kita belajar ilmu syama'il ini. Apa faedahnya? Diperinci oleh beliau satu persatu. Yang nomor satu faedahnya, ini penting ya ini ya. Supaya antum nanti kalau belajar itu semangat. Ini urgensi, ahamiyah. Pentingnya belajar syama'il. Ya, faedah-faedah yang agung. Wa fi dirasati syama'ilihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi fawaidu 'azimah minha. Pembahasan tentang karakter, akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengandung banyak faedah yang besar, di antaranya awalan faedah yang nomor satu. Inna min wajibati ahli iman al-iman bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Salah satu kewajiban orang beriman adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang tidak akan bisa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau dia mengenal Nabi. Kan kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita beriman kalau kita tidak kenal? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak kenal maka tak iman. Ya, enggak mungkin beriman kalau enggak kenal. Sehingga kualitas iman kita tergantung pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kenal beliau, semakin tinggi iman kita kepada beliau dan semakin kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya iman kan mengikuti, ya. Jadi kualitas iman itu naik turunnya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kualitas pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tergantung kenal enggak dengan Nabi. Jadi ini penting ya. Ini penting sekali. Jadi sekali lagi kita wajib iman kepada Nabi dan enggak mungkin ada iman kalau enggak kenal dengan Nabi. Keimanan kita kepada beliau, pengikutan kita kepada beliau tergantung kualitas pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan belajar ini kita semakin kenal, semakin iman dan semakin cinta. Kemudian yang kedua, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam fariidah iftaradaha Allahu ala ibadihi bal innahu yajibu an tuqaddam mahabbatuhu ala mahabbatil walid wal walad wan nasi ajma'in bal ala nafas. Yang kedua,
Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan dibanding cinta kepada orang tua, anak, dan seluruh manusia di muka bumi, bahkan cinta kepada diri sendiri. Itu yang nomor 2 ya. Jadi kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kita kepada bapak kita, pada ibu kita, pada anak-anak kita, kepada seluruh harta benda materi duniawi, kepada seluruh makhluk. Bahkan kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Lah terus bagaimana kita bisa cinta kalau kita enggak kenal? Disinilah pentingnya belajar asyama'il. Sehingga kalau ada orang yang tidak cinta kepada Nabi, itu berarti enggak kenal Nabi itu. Siapapun yang kenal Nabi pasti cinta kepada Nabi. Ini tembok-tembok ini cinta kepada Nabi. Batu-batu cinta kepada Nabi. Pohon-pohon cinta kepada Nabi. Binatang-binatang cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena semuanya kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak dalilnya. Kalau pohon, ya, dulu mimbarnya Nabi apa? Dari pohon kurma. Nabi pindah ke mimbar baru, pohon kurmanya nangis. Karena dia keberatan ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta, dia merasakan kedamaian bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu-batu di Mekah semenjak beliau kecil, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, itu batu suka memberi salam ke Nabi. Dan Nabi tetap kenal dengan batu-batu itu setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Gunung Uhud, gunung batu, itu cinta kepada Nabi. Ada Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini Uhud, gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepada dia. Binatang, ya, onta, datang kepada Nabi, nangis mengadu kepada Nabi karena dia diberi muatan-muatan yang berat dan didolimi oleh pemiliknya. Semua yang kenal Nabi pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada cinta kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin kenal semakin apa? Semakin cinta. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, tsalitsan, innallaha ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan lin nas wa amara bittiba'ihi was-sayr ala minhajih bal huwal imamul a'zam wal qudwatul akmal. Yang ketiga, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi hambanya dan seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hambanya untuk mengikuti Nabi dan berjalan di atas manhajnya Nabi. Terlebih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan agung yang memiliki keteladanan yang sempurna. Jadi kan kita wajib ikut Nabi kan? Kita wajib menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Tadi ayatnya telah dibacakan, surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Kemudian juga dibawakan lagi surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala sesuatu yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan segala sesuatu yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Perintahnya Nabi kerjakan, larangannya Nabi tinggalkan. Dari mana kita tahu perintahnya? Dari mana kita tahu larangannya? Ya harus belajar. Kemudian dibawakan surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu cinta Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Lah terus bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang nomor keempat, rabi'an, innallaha qad ja'alahu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lebih utama bagi orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Nabi Muhammad itu lebih afdal dari diri kita sendiri. Ya. Lebih pantas dari diri kita sendiri. Lah terus bagaimana mungkin kita tidak kenal dia? Beliau lebih afdal dari diri kita sendiri. Beliau harus kita kedepankan dari diri kita sendiri. Terus dari mana kita bisa itu kalau kita tidak kenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibawakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana awla bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Tidak seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Bacalah jika engkau mau. Itu ayat yang tadi ya. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Dan kita tidak bisa mungkin sampai ke tingkatan itu kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin tahu kedudukan beliau. Bagaimana mungkin beliau lebih utama dari kita? Bagaimana mungkin beliau lebih mulia dari kita? Mungkin kita tidak kenal dia, tidak kenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di kuburan di antara pertanyaan yang diajukan kepada kita adalah man nabiyuk, siapa nabimu? Dan kita tidak akan bisa menjawab kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima, khamisan, innallaha azza wa jalla aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa 'idhamih. Faqala subhanahu wa ta'ala, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin 'azim. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling sempurna dan paling agung. Itu di surat Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Rabbmu, engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Sungguh engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu ayat yang dahsyat itu. Pertama-tama didahului dengan apa? Sumpah. Al-qasam. Ya. Kemudian ditambah lagi apa? Innaka, sesungguhnya, nunut taukid. Itu ditambah apa lagi? La'ala khuluqin 'azim, lamut taukid. Setelah sumpah ditegaskan oleh Allah, sungguh engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mungkin kita bisa tahu akhlak ini kalau kita tidak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pula Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, "Bagaimana wahai Ibunda Aisyah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Itu kata-kata yang luar biasa itu. Jadi berarti apa?
Berarti Ibunda Aisyah itu yang pertama-tama faham Al-Quran, yang kedua faham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibunda Aisyah bisa mengatakan, kalau kamu kepingin tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti di sini ada dua ilmu yang harus kita pelajari, ilmu Al-Quran dan ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para salafus saleh itu fokus mengajarkan kepada anaknya Al-Quran dan sirah Nabi. Dan ini perlu kita tiru ini. Ya. Fokusnya apa? Al-Quran dan sirah Nabi. Itu fokusnya salafus saleh dulu. Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, putra daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna nu'allam maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Qur'an. Kami dahulu diberi pelajaran peperangan-peperangan Nabi seperti kami diberi pelajaran surat daripada Al-Qur'an. Ayah-ayah kami dulu, ibu-ibu kami dulu mengajarkan kepada kami sirah Nabi. Wabil khusus periode Madinah. Karena periode Madinah perjuangan, kemuliaan Islam. Seperti para ibu dan para bapak mengajarkan surat Al-Quran. Berarti apa? Ada korelasi yang sangat kuat antara Al-Quran dan sirah Nabi. Ini kenapa tidak kita tiru? Ya, sekolahan fokus apa? Fokus Al-Quran dan sirah Nabi. Sirah Nabi yang lengkap. Wah, Masya Allah. Kita akan menghasilkan generasi-generasi yang dahsyat. Silakan ilmu-ilmu lain perlu, ilmu-ilmu dunia. Tapi ini ilmu yang paling penting. Ya. Jadi Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi yang keenam. Inna Allah azza wa jalla amara al-ibada bis salati wassalam alaihi iktidaan bihi wa bimalaikatihi wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya itu bukan hanya solawat dan salam. Itu di terjemahannya enggak ada salamnya itu. Kalau teks aslinya itu Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencontoh solawat, ya, solawatnya Allah dan para malaikatnya. Hal ini merupakan penghargaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebagian hak beliau yang harus kita lakukan. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersolawat dan salam kepada Nabi. Kita niru Allah, kita niru malaikat, dan kita memberikan sebagian haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan di situ ada keterangan sangat bagus, ya. Dan itu keterangan dinukil dari kitab Jala'ul Afham Fis Salati Wassalam ala Khairil Anam karya Ibnul Qayyim. Keterangan bagus banget. Keterangan bagus banget. Kan kita baca sholawat dan salam kan? Ya. Kalau sholawatnya Allah itu berarti ya kemuliaan dari Allah. Allah memuji-muji Nabi di depan malaikat. Kalau sholawatnya malaikat itu doa. Kalau sholawat kita berarti kita memohon ya supaya Nabi tambah mulia, tambah agung. Tapi walaupun kita baca sholawat kepada Nabi, keuntungannya kembali kepada kita sendiri. Yang untung kita sendiri, yang faedah kita sendiri. Kita enggak baca sholawat pun Nabi tidak kurang kemuliaannya. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim, sholawat dan salam yang dibaca oleh orang awam
dan sholawat serta salam yang dibaca oleh orang yang alim, yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jauh bedanya. Kalau orang awam sekedar baca sholawatnya itu di lisannya, di lisannya saja. Karena dia tidak begitu mengenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika orang alim, orang berilmu membaca sholawat, membaca salam, itu maknanya dalam banget itu. Dan itu tidak mungkin bisa dirasakan kecuali orang yang benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya itu kualitasnya itu beda gitu loh. Kalau orang-orang awam nggak begitu kenal Nabi, baca sholawat, ya dia untung, dia dapat ganjaran, dia nggak rugi. Ya, tapi beda jauh maknanya dengan orang yang kenal dengan Nabi. Ketika antum belajar syama'il, antum menghayati syama'il, antum mentadabburi syama'il, antum benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad SAW, lalu antum ucapkan sholawat, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu rasanya beda. Rasanya beda. Ya. Itu diantara faedah kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita perlu sekali untuk terus belajar tentang ini. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh bahwasanya, langsung saya baca aja ya untuk menghemat waktu. Kepribadian dan sejarah Nabi Muhammad SAW itu menyajikan pola hidup bagi setiap muslim yang mengharapkan kebaikan serta kemuliaan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Dan di atas pola kehidupan tersebut, anak-anak dan generasi penerus harus dididik. Kita harus belajar ya tentang Nabi dan kita faham, lalu kita didik anak-anak kita seperti itu. Ini wabil khusus terutama adalah para ibu, wabil khusus. Para ibu itu harus banyak belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Karena para ibu sangat dekat kepada anak. Itu disampaikan kepada anak. Untuk mendidik anaknya menjadi seperti itu. Karena bagaimanapun juga, ulama sepanjang masa mengatakan yang paling depan dalam hal ini adalah para ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolahan yang pertama. Kemudian yang ke-8. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan perkara paling agung yang dapat menambah keimanan. Bahkan pada hakikatnya hal itu merupakan perkara paling agung yang menyebabkan keimanan bagi orang-orang yang belum beriman dan menambah keimanan bagi orang-orang yang sudah beriman. Jadi semakin kenal Nabi, imannya semakin bertambah. Bahkan orang kafir pun yang tidak kenal Nabi, setelah kenal Nabi dia menjadi apa? Beriman. Lalu dibawakan ayatnya surat Al-Mu'minun ayat 69. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena itu mereka mengingkarinya. Jadi kalau sekarang ada orang mengingkari Nabi, mencaci maki Nabi, melecehkan Nabi, karena apa? Tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Atau mereka kenal, tapi dalam hati mereka banyak penyakit, penyakit sombong, penyakit hasad, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kalau ingin imannya bertambah, atau supaya orang itu tambah mau beriman, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ juga dibawakan ucapan salah seorang salafus saleh, Sufyan bin Uyainah, di halaman 12 bagian atas. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa'alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadyihi, fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Nabi Muhammad SAW adalah parameter terbesar. Segala sesuatu diukur dengan beliau, baik dalam hal akhlak, sejarah, maupun kehidupan beliau. Barang siapa
yang sesuai dengan beliau, maka ia berada dalam kebenaran. Barang siapa yang menyelisihi beliau, maka ia berada dalam kebatilan. Jadi parameter paling besar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita belajar akhlaknya Nabi, kita ukur akhlak kita sudah seperti itu atau belum. Kita belajar muamalahnya Nabi, kita ukur saya sudah gitu atau belum. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita hak benar. Kalau kita belum seperti itu, berarti kita masih belum benar. Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita berhenti di halaman 12 dulu ya. Di halaman 12 nanti kita lanjut lagi insyaallah ahad depan. Dan untuk ahad ini kita sampai sekarang saja karena saya ada khutbah nikah. Saya diminta untuk khutbah nikah jam 10 acaranya. 9 menit lagi di belakang sini di mana? Gedung Muamalah, di gedung Muamalah. Jadi mohon maaf untuk hari ini kita sampai jam 9.51. Insyaallah rutin dan diharapkan yang belum punya kitab untuk beli kitab. Tidak rugi atau beli kitab ini. Sambil ya kalau antum ingin ilmunya lebih mantap lagi, kalau kepingin lebih mantap, nanti pulang membuat apa? Rangkuman. Wah, Masya Allah. Wabil khusus saya sarankan untuk para ibu. Para ibu. Kita ini butuh generasi-generasi yang hebat. Dan syarat utamanya adalah para ibu harus semangat dulu. Semangat mencari ilmu, semangat menyerap ilmu, dan ilmunya ditransfer kepada anak-anaknya. Karena ibu itu yang paling dekat kepada anak. Karena anak paling dekat kepada ibu. Oh, luar biasa anak-anak kita. Nanti akan kenal dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kita semuanya Allah masukkan ke dalam syurga bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi punya kitab ini ya, dibeli kitabnya. Antum punya uang apa enggak? Untuk beli? Tidak punya, nabung. Bukan dibeli, ke nabung. Kalau tidak punya juga, antum makannya dikurangi. Satu hari makan berapa kali antum? 3 kali, mulai besok makannya 2 kali. Yang satu ditabung dibuat beli kitab. Iya, karena makan minum itu untuk badan. Ini makan minumnya untuk roh. Roh kita butuh makan, roh kita butuh minum. Ya, luar biasa ini. Ini makanannya roh yang dahsyat. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran beliau lahir dan batin, dan kita diwafatkan di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita dikumpulkan di dalam kelompok Nabi Muhammad SAW, dan kita pada hari kiamat Allah berikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan minum dari al-haud, dari telaga Nabi Muhammad SAW, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama-sama Nabi Muhammad SAW, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allah tulis semua ini untuk kita, keluarga kita semuanya dan kaum muslimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, saya lewat sini ya. Sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Pak Iwan, kayaknya kurang anu. Iya.